tapi kok sampai gelap nggak ada adzan gitu. Lalu akhirnya mereka datanglah ke masjid itu. Mereka tanya ke Pak pengurus masjidnya, takmir masjidnya, Pak ini udah maghrib belum ya gitu. Oh sudah. Kok kami nggak dengar bunyi adzan Pak? Terus si takmir masjid ini bilang, lah kan gereja lagi ada acara, jadi kami adzannya di dalam aja, nggak pakai speaker gitu. Narasi lintas generasi, satu acara mendiskusikan pemikiran-pemikiran kritis, pemikiran-pemikiran alternatif dengan sudut pandang yang mampu membantu memecahkan problem bangsa. Ruang publik kita yang ditandai oleh kekumuhan, caci maki, emosi, dan hasrat untuk saling membenci harus disudahi. Mari kita ikuti narasi lintas generasi, berdiskusi tanpa caci maki. Salam tradisi, narasi lintas generasi, berdiskusi tanpa caci maki. Kalau kita menyaksikan fragmen tadi, tentu saudara-saudara kita semua mengingat betul bahwa perbedaan atau kemajemukan masyarakat itu adalah realitas yang sehari-hari kita ikuti, kita saksikan, dan faktanya seringkali orang mengelola perbedaan itu tidak mudah. Prinsip mengelola perbedaan adalah bagaimana satu sama lain bisa saling menghargai. Tentu tidak boleh satu sama lain memiliki persepsi yang cenderung diskriminatif. Itu yang kita sebut bahwa negara punya konstitusi, warga negara juga mentaati, dan kita semua dilindungi oleh hal-hal kayak gitu. Perbincangan kita kali ini akan membahas seputar bagaimana masyarakat majemuk, masyarakat yang beragam dari si etnis agama ini dikerangkai dalam politik kewarganegaraan. Kita menghadirkan tokoh yang selama ini begitu kompeten, bergelut di bidangnya dan memiliki pengalaman yang cukup besar. Mbak Alisa Wahid. Oke, masih di narasi lintas generasi berdiskusi tanpa caci maki. Ya, dan tentunya masih bersama saya Nisa Hertami. Saya di sini masih menemani Mas Ari dan kita ada narasumber yang luar biasa sudah bersama kita. Apa kabar, Mbak Alisa? Alhamdulillah baik Mbak. Alhamdulillah baik. Inilah moga-moga kita Sehat. aman semuanya. Sehat semua, Mas amin. Ari, Mbak Anissa. Ini Mbak Amin. Anissa yang tadi dicari-cari bukan? Oh, yang mau iya, dijodohkan yang enggak ini ya? sama Pak Kabul ya. Yang mau Enak dijodohkan banget. sama Rian. Iya nih Mbak Alisa. Iya. Ini kalau aku ngomongin ya tadi soal masyarakat majemuk yang perbedaan gitu. Aku kan sebagai anak muda tuh yang langsung kebayang adalah semboyan negara kita nih, soal Bhinneka Tunggal Ika gitu kan, yang Ya. berbeda-beda tetap satu jiwa gitu kan. Nah terus di sini kan Mbak Alisa sebagai koordinator Gus Durian gitu, aku pengen tahu ada nggak sih kemudian ide-ide dari Gus Durian ini yang selaras dengan kebinekaan di masyarakat yang majemuk ini? Iya, itu pertanyaan yang kelihatannya klise ya Mbak, apa soal Bhinneka Tunggal Ika itu gitu. Kan ini memang sudah jadi apa slogan nih semboyan Indonesia gitu. Masa sih harus diomongin lagi gitu ya? Terus ngapain Gus Durian apa namanya menekuni atau menggeluti tadi Mas Ari menyebut kata bergelut dengan gitu, nggak apa-apa bergelut asal bukan gelut gitu ya. Bahasa populer. Menekuni. Mengapa kok Gus Durian bergelut dalam hal ini? Karena ternyata Bhinneka Tunggal Ika itu bisa dikesampingkan Mbak, gitu. Tidak dengan secara otomatis itu bisa tetap ada di dalam kehidupan kita bermasyarakat, bahkan juga bernegara. Kalau kita bicara tadi Mas Ari menyebutkan politik kewargaan. Nah,
itu ternyata masih ada banyak tantangan. Jadi jaringan Gus Durian tentu saja sampai sekarang ini masih menganggap bahwa persoalan ini harus diolah, harus digeluti, harus dipastikan bahwa Bhinneka Tunggal Ika itu memang benar-benar menjadi nafas kita bersama, begitu. Nah, usaha yang sudah yang dilakukan, terutama mungkin khususnya ke anak-anak muda yang nyasar, Anak-anak muda ya. itu kira-kira apa sih Mbak? Ya, yang terus kita lakukan kalau di Gus Durian itu tentu adalah mengkomunikasikan, mengingatkan dan menanamkan kembali kalau di Gus Durian kami menyebutnya sebagai teladan Gus Dur gitu ya. Gus Dur salah satunya mengatakan begini, Indonesia ada karena keberagaman. Kalau tidak ada keberagaman, tidak perlu ada Indonesia. Maksudnya gimana? Tahun 1945 pada saat banyak tokoh ya waktu itu, tokoh ini kan datang dari berbagai organisasi, berbagai kelompok masyarakat, berbagai daerah. Pertanyaannya kan ini mau merdeka sebagai apa begitu. Nah kalau waktu itu pada ayal-ayalan sendiri gitu ya, terus akhirnya nggak jadi merdeka bareng-bareng, berarti kita sekarang ini ada di negara Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat gitu. Sementara ibu saya itu warga negara Jakarta gitu kan ya gitu. Tapi karena waktu itu para pendiri bangsa ini sepakat bahwa kita mau merdekanya bareng-bareng, maka kemudian diikatlah dengan gagasan yang namanya Indonesia. Gitu. Jadi Indonesia tuh gagasan karena nggak ada tuh tanah yang bisa menyebut dirinya aku loh aslinya Indonesia. Kalian mengadopsi nama aku gitu, nggak ada pulau namanya Indonesia, nggak ada bahasa yang asli Indonesia juga nggak ada ya. Bahasa Indonesia itu kan bahasa bentukan gitu. Dari bahasa Melayu ditambah dengan bahasa yang lain-lain diramu. Kemudian nggak ada suku bangsa Indonesia tuh sebetulnya juga kosakata yang aneh ya Mbak, terminologi yang aneh. Kenapa? Karena orang biasanya menyebut bangsa itu rasnya. Gitu kan, ras Kaukasian, ras Mongoloid, ras Melayu gitu kan. Indonesia kan enggak, yang disebut sebagai bangsa Indonesia, kita yang di Indonesia bagian barat wajahnya begini-begini. Beda banget dengan teman-teman saudara kita dari Indonesia Timur yang mereka secara ras itu Melanesia, bukan Melayu gitu. Jadi yang kita sebut sebagai bangsa Indonesia yang mana? Boleh nggak kita mengaku kita yang lebih Indonesia? Nggak bisa. Karena bangsa Indonesia itu gagasan yang dipakai untuk mempersatukan orang-orang yang hidup di tanah Indonesia gitu. Nah, gagasan inilah yang terus-menerus kita perkuat lagi di kalangan terutama anak-anak muda gitu untuk mengingatkan bahwa iya sih dalam dunia yang sekarang makin mengglobal ini, kan sekarang katanya suku itu udah bukan lagi karena ini ya Mbak, karena apa namanya darah ya, yang disebut sebagai orang Batak, apakah bisa kita sebut murni Batak dan tidak murni Batak, kan nggak bisa gitu. Karena apa? Karena banyak orang Batak sekarang sudah ada campuran darah dari lain-lain gitu. Atau yang disebut sebagai orang Jawa, apakah orang yang tinggal di Pulau Jawa? Kalau saudara kita yang dia lahir di sini, tapi sekarang tinggalnya di Senegal misalnya gitu. Apakah dia kehilangan kejawaannya? Kan udah bingung ya. Gitu. Anak-anak saya aja bingung karena saya tidak asli Jogja, suami saya tidak asli Jogja, tapi mereka lahir di Jogja. Apakah mereka sah disebut sebagai orang Jogja? Karena nggak punya darah Jogja? Atau mereka jadi orang Jogja karena mereka lahir di Jogja? Itu kan pertanyaan gitu. Sekarang ini karena apa dunia digital, banyak orang dipersatukan oleh nilai-nilai dan minat. Misalnya para pengguna HPS tentu sangat berbeda dengan para pengguna HPA gitu. Misalnya ya contohnya gitu. Itu suku-suku yang baru. Makanya kita mau mengingatkan teman-teman muda Indonesia bahwa kita ini masih terikat sebagai sebuah bangsa loh, bangsa Indonesia, walaupun gagasanmu mungkin beda, minatmu mungkin beda, tapi kita semua masih terikat dengan gagasan yang disebut Indonesia itu gitu. Bener nggak Mas Ari? Mas Ari gimana? Ya, saya kira saya itu kalau mendengar Gus Dur, bukunya banyak dan saya mengikuti betul lama gitu. Saya sempat waktu
Gus Dur meninggal itu ya bangsa Indonesia kehilangan bahkan dunia gitu. Dan saya mendengar ketika Mbak Alisa Wahid ini menginisiasi Gus Dur, saya senangnya bukan main itu. Karena banyak pikiran-pikiran yang begitu besar berkenaan dengan problem bangsa. Bukan pada saat itu saja. Hingga hari ini pewaris pengetahuan dan kreator-kreator yang mengembangkan atas pemikiran, gagasan, bahkan jadi mazhab dalam tanda kutip dalam tradisi pengetahuan itu begitu terfasilitasi. Hari ini kita menyaksikan betapa pluralisme itu digugat, dipersoalkan. Kemajemukan dipersoalkan oleh orang yang tidak memahami konteks sejarah keindonesiaan. Orang-orang kalau bersumpah membaca itu waktu tentang kebinekaan, tapi giliran melihat keseharian dia gagal karena dia dipengaruhi oleh emosi dan heroisme identitas yang melebihi realitas sendiri. Cerita Mbak Alisa ini mengingatkan kita juga bahwa kita ini mewarisi Indonesia yang sebagai sebuah cita-cita tadi. Kita tidak lagi disebut dengan otentik. Kalau mendefinisikan asli itu lahir, ya itu kan hanya lokasi. Kalau di zoom lagi di rumah atau di rumah sakit gitu. Nah kalau kita kaitkan dengan keindonesiaan, itulah yang disebut rumah kita. Yang diistilahkan oleh almarhum Franky Sailatua. Pancasila rumah kita. Nah membincangkan tentang kemajemukan yang tadi disampaikan oleh Mbak Alisa, ini nggak akan pernah usai. Karena di tengah perubahan sosial sekarang, sehingga yang disebut jangan-jangan identitas kita lagi tidak didefinisikan sekedar soal etnis atau agama. Karena di dalam formasi etnisitas dan agama itu juga ada variasi-variasi. Saya pernah membaca buku Mbak Lisa bahwa Hefner dan beberapa pemikir ya, bahkan pemikir Gus Dur gitu, Nurholis Majid, ya tokoh-tokoh besar yang dulu menjadi bagian dari bacaan saya gitu. Itu ya generasi muda, generasi seperti kita itu harus mampu menerjemahkan pikiran-pikiran besar itu dengan konteks yang ada sekarang. Jangan mengkerdilkan. Ya, kalau pikiran besar dikerdilkan oleh Indonesia ini gede tapi dikerdilkan oleh spirit emosi tadi gitu. Nah, karena itu sebetulnya soal identitas itu selalu cair gitu. Tradisi saya NU di Madiun, kemudian saya di Jogja. Tapi kakak saya juga ada Muhammadiyah gitu. Dan menurut saya itu nggak ada soal gitu. Terus kemudian saya harus berinteraksi dengan teman-teman yang disebut golongan abangan. Terus agama juga begitu. Dan ternyata sejarah membuktikan kita bisa hidup rukun. Iya. Karena rukun itu nilai, Mas. Iya. Nah, rukun itu nilai. Makanya kita bisa gitu. Dia tidak melekat pada label gitu ya. Tadi Mas Ari menyebutkan orang NU gitu, orang Muhammadiyah, kemudian mereka membawa nilai kerukunan itu sehingga kemudian orang-orangnya cenderung lebih bisa kemudian berinteraksi dengan orang-orang yang berbeda. Tetapi ada kelompok-kelompok yang tidak menggunakan rukun itu sebagai nilai. Itu loh gitu problemnya tuh di situ. Nah. Kalau kemudian kita akhirnya berbicara soal nilai nih Mbak Alisa ya. Mbak Alisa sendiri sekarang melihat anak muda sekarang tuh kira-kira bagaimana sih kemudian kesadaran mereka akan nilai-nilai berbangsa kayak gitu. Kemudian mungkin bagaimana mereka juga apakah mereka mengalami proses kesusahan untuk menemukan identitas berbangsa seperti yang tadi sempat disampaikan juga ya sama Mbak Alisa, ini gimana nih melihat kondisi menarik sekali itu pertanyaannya tuh pertanyaan yang sangat penting ya untuk saat ini mendefinisikan ulang dan juga melakukan konstruksi gitu bagaimana kita harus membangun nilai-nilai bersama di tengah masyarakat anak muda yang mereka lebih orientasinya memang tidak bisa dipungkiri, orientasi global citizenship juga ada begitu. Jadi tidak melulu kemudian melekat jadi orang Indonesia itu udah terus menutup diri dari dunia luar, kan tidak. Saya sih melihat ada dua bagian ya di Indonesia ini terkait anak muda. Anak-anak muda yang menikmati pendidikan yang lebih berkualitas, kita harus mengakui bahwa
walaupun memang masih banyak tantangan ya dalam dunia pendidikan, tetapi ruang-ruang pendidikan berkualitas itu juga tumbuh gitu ya, baik di secara formal maupun informal. Jadi anak-anak muda Indonesia yang menikmati pendidikan yang berkualitas ini, mereka cenderung punya nalar kritis yang kuat. Lalu kemudian mempertanyakan gitu, apa maknanya jadi Indonesia gitu. Jadi pertanyaannya yang penting kan keadilan, yang penting kan kesetaraan, yang penting itu social justice gitu, keadilan sosial, yang penting itu kehidupan yang jauh lebih baik. Jangan dikerangkeng dong dengan nasionalisme. Itu ada yang seperti itu tuh. Anak-anak muda yang seperti, menurut saya ini aset ya, luar biasa nalar kritis mereka gitu. Karena nalar kritisnya itu dipengaruhi oleh nilai-nilai universal gitu. Jadi mereka menolak praktek industri yang merugikan masyarakat misalnya gitu. Dan ini sama beresonansi dengan anak-anak muda lain di dunia yang berbeda. Misalnya contohnya Greta Thunberg itu di Swedia gitu ya. Tapi kan apa yang diperjuangkan oleh Greta terkait perubahan iklim itu juga dirasakan oleh anak-anak muda Indonesia. Jadi mereka kemudian kenceng nih menolak praktek-praktek yang membahayakan planet bumi. Tapi di sisi yang lain ada juga anak muda Indonesia yang mereka justru terkungkung oleh sikap ketakutan terhadap ide global ini, kemudian mereka itu tadi punya sentimen emosional begitu, karena di kepalanya perspektifnya adalah perspektif kelompok saya bisa terancam, gitu, sehingga mereka ini kemudian yang mungkin agak kesulitan untuk menempatkan dirinya dalam konteks satu Bhinneka Tunggal Ika di ruang kebangsaan ya, kita sebagai satu bangsa, atau bahkan meletakkan dirinya dalam konteks yang lebih besar, itu sebagai warga dunia. Nah, yang ini masih banyak juga Mbak Anissa, jadi masih banyak juga anak muda itu yang tidak bisa melihat itu, kemudian juga nalar kritisnya kurang kuat, sehingga yang kemudian muncul adalah sentimen-sentimen anti kelompok yang berbeda, gitu. Itu tantangan. Saya mau menambahkan cerita Mbak Alisa itu, bahwa anak muda itu begitu energinya berlebih. Iya. Jadi kecerdasan mereka, kreativitas mereka itu terfasilitasi oleh teknologi dan informasi. Bayangin kalau negara tidak mampu memanfaatkan untuk tujuan positif, misi kemanusiaan, misi keadilan dan sebagainya. Dan gagal menemukan formulasi antara nilai-nilai universal, nasional dan lokal itu, maka ini menjadi fragmented. Saya mengambil contoh pertanyaan Mbak Anissa tadi kepada Mbak Alisa. Bagaimana mendefinisikan? Nah, pendefinisiannya cenderung pada posisi masing-masing. Nah, taruh contoh begini. Ketika seseorang itu lahir dengan identitas tertentu, nah ini kadang-kadang cara mereproduksi, mendidik kesadaran tentang identitas itu tidak diberi ruang mereka dengan nalar kritis. Saya menyebut begini Mbak Alisa, di media publik kita, di ruang publik kita, itu sumpah serapah tentang keindonesiaan itu dengan posisi masing-masing akhirnya terkunci gitu. Bahkan urusan agama, soalnya. Nah kadang-kadang menemukan momentumnya pada saat pilkada, pilpres, pileg, tiba-tiba anak-anak muda disuguhi itu. Loh, kok Indonesia begitu ditandai oleh carut marut begini? Ini saya kira relevansi Gus Durian menghimpun anak-anak muda untuk dibuka dalam cakrawala yang luas. Ini kan kehebatan. Sorry, saya memang seneng banget Mbak. Jadi saya melihat karena sekarang ini anak muda butuh difasilitasi. Kalau suruh milih, pilihannya terbatas. Sementara dia dipaksa oleh sistem untuk memilih. Wah itu luar biasa, dia akan frustasi dan keluar dari itu. Itulah pendekatan ini, narasi lintas generasi itu diharapkan antara cerita sejarah dan cerita anak-anak muda seperti generasinya Mbak Anissa. Sama-sama ini Anissa dan Alisa, beda generasi, tapi nyambung dalam perspektif gitu. Nah menurutku itu penting ya, karena saya tidak ingin anak muda itu justru
mewarisi sesuatu yang buruk padahal kita punya warisan yang baik. Coba bayangin kalau hari ini pertengkaran terus, 10 tahun yang akan datang, kita mesti dituduh. Oh, generasi-generasi kita itu mewarisi yang buruk. Gitu. Saya itu loh. Betul. Ini aja kalau ada Gus Durian, dulu Gus Dur mewarisi pemikiran-pemikiran besar gitu. Kalau tidak dipelihara, dikembangkan kayak gitu-gitu, ya untung ada Gus Durian maksud saya. Iya, nilainya nanti bisa karena itu saya bagian dari jamaah mendukung Nanti kita lanjut obrolan kita lagi, sekarang kita jeda komersil berikut. Hari gini, pilih ketengan paling unlimited. Unlimited senak jidat. Unlimited sampai gondrong. Unlimited sampai lumutan. Unlimited sampai jempol panas. Dengan kuota ketengan unlimited sekelas Telkomsel. Aktifkan di My Telkomsel. Hari gini, pilih ketengan paling unlimited. Unlimited senak jidat. Unlimited sampai gondrong. Unlimited sampai lumutan. Unlimited sampai jempol panas. Dengan kuota ketengan unlimited sekelas Telkomsel. Aktifkan di My Telkomsel.